Amerika Serikat pada bulan Oktober 2017 telah melakukan dokumen deklasifikasi yang relevan dengan gerakan 30 September 1965 dan pembantaian massal pasca peristiwa tersebut. Hal ini dilakukan oleh National Intelligence Center, NDC di bawah Undang-Undang Informasi Kebebasan FOIA. Rilis ini mencakup sekitar 30.000 halaman, termasuk 39 dokumen utama dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tahun 1965 hingga tahun 1968 yang menunjukkan pengetahuan mendetal pemerintah Amerika Serikat tentang kekerasan anti-komunis di Indonesia. Dokumen-dokumen ini yang berasal dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Kedutaan Jakarta, dan intelijen mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak hanya mengetahui skala pembunuhan, diperkirakan 500.000 hingga 1 juta korban, termasuk anggota PKI, etnis Tionghoa, serikat buruh, dan aktivis, tetapi juga memberikan dukungan logistik seperti daftar nama target, peralatan, dan dana kepada militer Indonesia di bawah Mayor Jenderal Soeharto. Namun, dokumen CIA yang lebih sensitif tentang operasi rahasia masih sebagian besar diklasifikasikan, membatasi bukti langsung keterlibatan CIA dalam memprovokasi G30S. Dokumen dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, 1965 hingga 1968. Rilis NDC 2017. Ini adalah inti rilis 2017 yang diproses oleh National Security Archive NSA. Dokumen-dokumen ini berupa laporan telegram dan memo internal yang melacak pembunuhan secara harian, menunjukkan Amerika Serikat mendukung supresi PKI sebagai bagian dari strategi Perang Dingin untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. November 1965, memo tentang asal G30S. Sebuah dokumen menyatakan bahwa pembunuhan 6 jenderal pada 30 September 1965 mungkin merupakan operasi intrapemerintahan, bukan perintah PKI seperti narasi resmi Orde Baru, dengan bukti bahwa militer Indonesia memalsukan pengakuan tersangka PKI. Ini menimbulkan spekulasi bahwa G30S dimanfaatkan untuk membenarkan pembantaian, dengan Amerika Serikat mengetahui manipulasi sejak awal. Laporan Harian Pembunuhan Oktober 1965 Maret 1966. Dokumen mendetail eksekusi massal di Jawa Timur, Bali 10.000 korban, dan provinsi lain, termasuk pembunuhan tahanan PKI oleh pasukan paramiliter dan milisi Muslim seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Amerika Serikat melacak pembersihan ini sebagai kampanye militer yang dipimpin Soeharto dengan estimasi 100.000 kematian awal, yang kemudian naik menjadi 500.000 hingga 1 juta. Dokumen menunjukkan Amerika Serikat memberikan uang, peralatan, dan daftar pejabat komunis kepada militer Indonesia selama puncak pembunuhan. Duta Besar Marshall Green diketahui mendorong narasi anti-PKI, meskipun menyadari eksagerasi plot kudeta. Memo tentang Stake, Amerika Serikat. Sebuah laporan menyatakan Amerika Serikat punya kepentingan besar dalam kesuksesan rezim Soeharto, yang naik kekuasaan pasca G30S. Dokumen lain membahas upaya Soeharto menarik perusahaan bara kembali ke Indonesia di tengah krisis ekonomi pasca pembantaian. Dokumen Foreign Relations of the United States, Volume XXVI, Indonesia 1964 hingga 1968. Dokumen 142164 dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Seri ini mencakup memo dan telegram dari Oktober 1965 yang memberikan analisis intelijen awal tentang G30S dan reaksi Amerika Serikat. Ini menunjukkan kekhawatiran Amerika Serikat akan kudeta komunis dengan dukungan covert untuk Angkatan Darat. Memo untuk Presiden Johnson menggambarkan G30S sebagai gerakan 30 September yang mengklaim mencegah kudeta jenderal yang diduga didukung Amerika Serikat. Kelompok ini dipimpin Letko Untung, menangkap Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen M. T. Haryono, Maijen di Panjaitan, Maijen Sutoyo Sumiharjo,
dan Kapten Pierre Tendean mendeklarasikan Dewan Revolusi dan menuduh plot AS. Amerika Serikat khawatir kudeta PKI ini untuk ambil alih Indonesia dan menjadi negara komunis. Dokumen 146-149-46 Oktober 1965, Memo dan Intelligence Memorandum, mengonfirmasi keterlibatan PKI, Angkatan Udara, dan organisasi seperti Pemuda Rakyat serta Gerwani dalam pembunuhan 6 jenderal. Tubuh mereka ditemukan di lubang buaya dengan luka brutal. AS menilai Soekarno enggan menindak PKI, mungkin karena keterlibatannya. Rekomendasi, hindari intervensi terbuka, tapi dukung secara cover pemimpin Angkatan Darat, seperti Nasution dan Soeharto dengan menyebarkan narasi kesalahan PKI. Telegram Kedutaan mencurigai keterlibatan Soekarno, Subandrio, Aidit, dan Jenderal Dani dalam G30S. Amerika Serikat merencanakan evakuasi warga Amerika 2.000 orang dan koordinasi dengan Inggris serta Australia. Intelijen menilai G30S sebagai upaya membersihkan kepemimpinan Angkatan Darat dengan PKI sebagai dalang utama. Telegram dan memo, Angkatan Darat bertekad hancurkan PKI meski Soekarno menentang. Amerika siap bantu dengan makanan via Palang Merah, bantuan IMF, dan senjata kecil melalui negara ketiga untuk hindari eksposur. Ada kekhawatiran insurgeri PKI di Jawa Tengah, dengan Amerika membentuk kelompok kerja antar agen untuk bantuan covert, termasuk stok senjata di Thailand. Beberapa dokumen CIA deklasifikasi memberikan analisis pasca G30S tentang PKI, meskipun detail operasi rahasia terbatas. Menganalisis kekalahan PKI sebagai kekalahan masif ketiga dalam sejarahnya. Organisasi bawah tanah bertahan, tapi partai hancur. CIA menilai G30S sebagai inisiatif PKI yang gagal, dengan Aidit sebagai perencana utama, dan memprediksi perlawanan gerilya PKI. Memo intelijen menyatakan Soekarno enggan bertindak tegas tanpa persetujuannya, dengan PKI dan elemen sekutu sebagai dalang. CIA mendukung narasi bahwa G30S adalah kudeta komunis, tapi dokumen ini lebih fokus pada stabilitas pasca peristiwa daripada keterlibatan langsung. Dokumen-dokumen ini membuktikan pengetahuan Amerika Serikat yang mendalam tentang kekerasan, termasuk pembenaran agama untuk pembunuhan oleh kelompok Muslim, dan dukungan aktif untuk militer Indonesia, yang membuka jalan bagi Orde Baru pro-Amerika Serikat. Namun, rilis 2017 tidak mencakup dokumen CIA lengkap yang mungkin berisi bukti lebih kuat tentang provokasi G30S seperti rumor Dewan Jenderal yang disebarkan Amerika Serikat. Human Rights Watch menyerukan deklasifikasi lebih lanjut untuk keadilan korban. Secara keseluruhan, ini memperkuat teori konspirasi bahwa Amerika memanfaatkan G30S sebagai pretext untuk genosida antikomunis, meskipun bukti langsung CIA memulai kudeta masih spekulatif.